Apa ini sih? Oh, ini sekarang lagi ada uji materi RCTI sama iNews itu Pak. Oh, Jadi kalau nanti itu dikabulin harus punya izin sebagai lembaga penyiaran kayak kami ini. Orang-orang yang YouTuber itu segala macam. Waduh. Iya Pak, ya ini RCTI sama iNews ini. ya dia membuat biar Berekspresi. YouTuber yang pasti yang ngamuk itu. Selebgram, ya kayak kita-kita ini. cuma tidak bisa dilarang orang-orang begitu. Iyalah Pak. YouTuber. Gimana? Melarang mana? Orang masukin sendiri kok. Ciao. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, Tabik pun. Apa kabar Tribuners di rumah maupun dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat di tengah masih pandemi dan menuju new normal saat ini. Tribuners, kembali lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum. Pada Jumat sore ini kita kedatangan tamu spesial, ya, narasumber setia kita, yaitu Bapak AKBP Zulman Topani. Beliau adalah Kasubdit Penerangan Masyarakat di Polda Lampung. Halo Pak Zulman, apa kabar Pak? Baik Pak Yoso. Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga nggak bosan-bosan ini Pak di Tribun. Amin. Jadi narasumber setia kita setidaknya sebulan sekali atau 2 bulan, sebulan 2 kali kita Insya bisa Allah. berbincang-bincang mengenai kondisi hukum dan kriminalitas di Provinsi Lampung. Nah, Pak Zulman, ini temanya cukup menarik saya kira mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menekan COVID-19 di Provinsi Lampung. Kita tahu angka COVID sepertinya belum menunjukkan tren penurunan Pak ya. Kemarin sempat stagnan, tetapi kemudian belakangan kembali naik lagi, bahkan naiknya dalam jumlah yang tidak sedikit. Biasanya 1-2, ini 5, 7, 9 ya. Bahkan catatan Tribun Lampung hari ini kita menurunkan pemberitaan, angkanya itu sekitar 5 sampai 7 sampai 9 peningkatannya setiap hari, dan celakanya itu memang dari penyebarannya itu berasal dari orang yang pergi keluar Lampung maupun orang Lampung datang ke Provinsi Lampung. Artinya di Lampung ini kebanyakan memang penurunan terjadi dari luar Provinsi Lampung. Nah, sore ini kita akan membedah seperti apa sih peran kepolisian. Saya kira sudah banyak Pak ya peran-perannya. Masyarakat juga bisa melihat melalui pemberitaan media, kemudian juga di media sosial, bahkan masyarakat sekedar jalan di jalan-jalan protokol pasti melihat seperti apa peran aparat kepolisian dalam menekan peredaran COVID. Mungkin ada juga masyarakat yang sudah kena sanksi hukuman Pak ya, kayak seperti push up, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemarin juga cukup banyak beredar di pemberitaan media. Baik Pak Zulman, kita pengen tahu nih Pak, pandangan kepolisian di Provinsi Lampung mengenai penyebaran COVID-19 di Lampung. Kenapa kok ini angkanya meningkat terus? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak? Apakah dari disiplin masyarakatnya atau seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Yos Ya. atas kesempatannya hari ini. Ya, kita bertemu lagi Siap. dalam rangka membahas, artinya menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang protokol COVID-19 ini. Baik, tadi kita lihat kemarin itu untuk COVID-19 sendiri yang terkonfirmasi di gugus tugas itu ada penambahan 5 orang Pak ya. 5 orang. Kemudian kita lihat juga untuk skala besar yaitu di Indonesia, untuk tanggal kemarin itu ada penambahan lebih kurang itu 2.719 kalau nggak salah. Oke. Nah, berarti memang penambahan yang terkonfirmasi positif COVID ini semakin hari semakin bertambah. Betul. Nah, ini dari kacamata kita, dari pihak kepolisian yang sudah kita lakukan, ya banyak sekali. Ini mulai dari awal masuknya COVID, sekitar awal Maret,
itu kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi kepolisian khusus untuk pencegahan penanganan COVID-19 ini. Yaitu operasi yang kita laksanakan itu adalah bersandikan operasi Amanusa II. Nah, ini operasi Amanusa II ini sampai saat ini masih berlanjut. Ya. Nah, namun demikian, kemarin kita lihat beberapa waktu yang lalu ada Impres nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan masyarakat terhadap protokol COVID-19. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Lampung, sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Lampung, kita berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama kali kita lakukan adalah mendisiplinkan dulu anggota kita. Nah, ini sudah kita laksanakan dari minggu kemarin. Seluruh jajaran Polres dan Polda melaksanakan kegiatan-kegiatan pengecekan pendisiplinan anggota. Nah, di mana kegiatan-kegiatannya yang kita laksanakan adalah awal masuknya anggota ke kantor itu sudah ada pengecekan. Kemudian pada saat anggota melaksanakan tugas di ruangan itu juga kita ada pengecekan. Dan kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan antisipasi seperti kita menyemprotkan disinfektan di ruangan-ruangan. Ini setiap minggu kita semprot semua ruangan. Dan itu sudah ada petugas yang ditunjuk yang disebutkan oleh Bapak Kapolda. Mungkin itu Mas Yos. Ya, baik Pak Zulman, ini kan ada Impres ya nomor 6 tahun 2020. Kemudian juga Polda melakukan implementasi dengan dimulai dari internal. Artinya kita pengen menunjukkan contoh terlebih dahulu Pak ya kepada masyarakat bahwa di internal kepolisian sendiri itu sudah berupaya melakukan protokol kesehatan, mendisiplinkan diri. Kemarin juga di pemberitaan itu yang kita tampilkan itu ada polisi yang kena hukuman, push up karena nggak pakai masker segala macam. Nah, sejauh ini selain di internal seperti apa Pak kalau ke masyarakatnya? Apakah melakukan razia-razia atau seperti apa? Baik Mas Yos. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sendiri yang dilakukan Polda Lampung dan jajaran, tadi sudah kami sampaikan bahwa kita ada kegiatan operasi Amanusa II. Nah, ini kegiatan ini dilaksanakan setiap hari. Nah, kita lihat perkembangan situasi COVID, penyebarannya kita lihat sekarang banyak merambah perkantoran. Kemudian ada juga tempat-tempat pasar. Nah, kegiatan-kegiatan operasi Amanusa II ini kita menyasar tempat-tempat tersebut. Nah, seperti kita ke mall, kita melakukan pengecekan kepada masyarakat, menghimbau dan mendisiplinkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol COVID-19. Nah, kemudian kita juga mengecek juga ke kantor-kantor. Tim ini gabungan, Pak. Jadi ada TNI, ada Polri, dan ada Satpol PP. Jadi 3 tim ini bergabung melaksanakan pengecekan-pengecekan baik itu di pasar, mall, perkantoran, kemudian di jalan-jalan. Nah, ini untuk saat ini memang ini kita efektifkan. Jadi kita harus melakukan kegiatan ini secara maksimal. Karena kita lihat penambahan penyebaran COVID ini semakin hari bukan menurun tapi semakin menaik. Nah, kita berharap untuk Provinsi Lampung sendiri kita upayakan semaksimal mungkin untuk peningkatan ini jangan terlalu besar sehingga kita tidak termasuk ke zona merah. Betul. Mungkin itu Mas. Oke. Kalau kepandangan dari kepolisian sendiri sejauh mana sih Pak disiplinnya masyarakat sekarang? Karena kan tadi Pak Zulman bilang ini sudah masuk ke perkantoran, kemudian di pasar-pasar juga terjadi penyebaran. Mungkin tidak masif, tapi ada case-case kayak misalkan di Pesawaran itu ada di beberapa pasar itu ketika di rapid test ada yang reaktif. Jadi kita temukan itu di pemberitaan kita. Kemudian di perkantoran itu seperti misalkan kemarin di dinas salah satu dinas di Pemkot Bandar Lampung. Bahkan kalau untuk kalangan bukan hanya masyarakat biasa tetapi pejabat juga sudah terkena di Lampung ini kan, walaupun itu memang dari luar ya, seperti kemarin Wakil Bupati Waikanan. Nah, sejauh mana sih Pak disiplinnya masyarakat sekarang ini? Untuk sampai saat ini, masyarakat
sudah cukup disiplin sebetulnya. Nah, namun demikian, Lampung ini saat ini sudah termasuk kategori kota wisata. Oke. Nah, kita lihat kemarin libur weekend, Ya, weekend kemarin. mulai Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya. Nah, ini banyak sekali yang dari luar Lampung Ya. melaksanakan kegiatan wisata ke Lampung. Ke Lampung. Nah, terutama destinasi Pantai. pantai. Nah, ini kita pihak keamanan tetap melakukan pengamanan. Ya. Ya, kita tidak bisa melarang dan memang kita hanya menghimbau untuk selalu menggunakan protokol COVID-19. Nah, kita tahu penyebaran COVID-19 di Lampung ini rata-rata semuanya bukan dari dalam, tapi dari luar. Ada orang Lampung yang berangkat ke Jakarta, mungkin ke daerah lain, pulang terpapar. Nah, kemudian ada juga orang luar yang datang ke kita, kemudian ada yang terindikasi keluarganya yang di sini terpapar juga. Nah, inilah yang memang dihimbau. Kemarin saya dengar ada himbauan dari Pak Gubernur kalau tidak salah, agar kita masyarakat Lampung, kalaupun tidak terlalu penting, kalau bisa kita tidak usah keluar Lampung. Intinya kita tetap beraktivitas di Lampung. Tapi kalau memang ada hal-hal yang penting, ya mungkin itu silakan dengan menggunakan protokol COVID-19. Baik. Kalau ini Pak, kita pengen tahu catatan kepolisian nih Pak, pemetaan daerah-daerah di Lampung yang terindikasi cukup rawan untuk penyebaran COVID. Kira-kira daerah mana saja sih Pak? Misalkan tadi kalau pantai, misalkan apakah Pesawaran, kan banyak pantai nih Pesawaran atau Lampung Selatan, apakah memang daerah ini cukup rawan juga? Karena kan pantai juga di sekitarnya ada warga masyarakat yang tinggal di situ kan. Ini seperti apa Pak, pemetaan daerah untuk dari kepolisian sendiri? Jadi untuk pemetaan sendiri memang secara khusus kita tidak ada. Namun demikian, kita dari pihak kepolisian menganggap semua wilayah di Provinsi Lampung ini intinya rawan, rawan untuk terjadinya penularan COVID-19. Nah, jadi kita tidak menganggap bahwa ini tidak. Jadi semuanya kita anggap rawan. Jadi sehingga masyarakat akan melaksanakan kegiatan-kegiatan protokol COVID-19 ini dengan baik. Bahwa memang kita harus mengatensi, menganggap bahwa semua wilayah ini rawan terpapar COVID-19. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Polda Lampung? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif dan juga represif. Nah, sebagaimana kemarin kita laksanakan untuk penertiban, pendisiplinan anggota, nah kita menindak anggota. Kemarin ada 3 orang yang kita tindak karena dia tidak menggunakan masker. Nah, apabila mengulangi lagi, mungkin akan kita tingkatkan tindakannya, mungkin seperti hukuman disiplin dan lain sebagainya. Oke, ya jadi memang nggak bisa kita kotak-kotakan daerah ini tidak rawan, daerah ini rawan, Pak ya, karena kayak kemarin saja pesisir barat yang kita kira jauh, ternyata tiba-tiba ada angka yang COVID. besar, ya. Kemudian Waikanan yang tadinya zona hijau, ternyata ada bahkan tiba-tiba wakil bupati. Jadi tidak bisa kita kotak-kotakan begitu Pak ya. Nah terkait tadi Pak yang dilakukan oleh kepolisian, kan tadi Bapak sebut ada langkah preemptif, kemudian langkah preventif dan represif. Nah ini kita pengen tahu kalau preventif oke lah kita sudah tahu, preemptif, sosialisasi, pencegahan segala macam. Bagaimana dengan langkah represif? Mungkin dalam tanda kutip bukan represif menembak atau apa Pak ya. Tentu tidak, tapi kan tadi ada hukuman seperti di kepolisian sendiri, hukuman disiplin, push up segala macam. Nah kalau menurut Bapak sejauh ini masyarakat gimana nih Pak dengan hukuman yang represif ini, hukuman push up segala macam ini? Apakah pernah ada perlawanan misalkan di lapangan Pak dari masyarakat atau seperti apa? Sampai saat ini kegiatan-kegiatan anggota di lapangan untuk tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada masyarakat yang melanggar protokol COVID-19 ini, sampai saat ini belum ada yang merasa bahwa
melawan ataupun intinya memprotes. Nah, kita berterima kasih bahwa masyarakat kita sudah sadar bahwa memang protokol COVID-19 ini sangat penting dan itu pun bukan untuk kita, bukan untuk anggota. Jadi untuk masyarakat itu sendiri, untuk keamanan, kesehatan daripada masyarakat itu sendiri. Betul. Nah itu jadi Tribuners sudah ditegaskan oleh Pak Zulman dari kepolisian kalau di jalan dilakukan tindakan represif dalam tanda kutip hukuman disiplin seperti push up, ya, menyanyi Indonesia Raya itu jangan melawan atau merasa tidak terima gitu Pak ya, karena ini kan demi kita sendiri para Tribuners, demi kesehatan kita, demi pencegahan COVID-19. Karena kemarin juga beredar itu Pak di media sosial kan, divideokan oleh masyarakat ada dua warga ya, sepertinya bukan dari Lampung asalnya, mungkin dia dari luar, dia tiba di Lampung, kemudian di stop, dia seperti melakukan debat ya dengan kepolisian, dengan petugas. Waktu itu kalau tidak salah bukan kepolisian Pak, aparat lain berdebat, tidak mau disuruh pakai masker dan lain sebagainya. Nah Pak, ini kan kalau kita secara kasat mata kan di jalan-jalan saja kita sering nih nemuin ada warga yang nggak pakai masker, berkendara nggak pakai masker. Kira-kira ini yang bikin masyarakat masih seperti itu tuh seperti apa Pak ya? Apakah memang sosialisasinya yang kurang, tapi sepertinya sudah begitu masif ya? Apakah memang kesadarannya atau sanksinya yang kurang represif misalnya? Kira-kira apa nih Pak yang menyebabkan seperti itu Pak? Baik Mas Yos. Jadi memang ya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, ya kita masih menemukan memang masyarakat yang melanggar protokol COVID-19 ini. Terutama yang paling banyak itu memang lupa menggunakan masker. Nah, tapi kita lihat dia tidak menggunakan, tapi maskernya ada nih. Ya, sebenarnya ada di mobilnya, ada di dashboardnya. Itu. Tergantung di leher. Ya, gitu, ada tergantung di leher. Jadi penggunaan masker inilah yang memang masyarakat ya mungkin sudah digantung tapi lupa memakai. Nah, inilah tugas-tugas dari kami aparat kepolisian dan TNI, kemudian pemerintah daerah untuk mengingatkan itu. Nah, sehingga masyarakat sudah terbiasa untuk mematuhi protokol COVID-19. Baik, Pak Zulman, kira-kira kalau dari evaluasi kita, apakah ada pemikiran untuk sanksinya ditingkatkan Pak? Kalau kemarin kan masih push up, menyanyikan lagu Indonesia Raya, apalagi lah sanksi-sanksi moral. Ada nggak sanksi yang lebih tegas lagi, misalkan sudah dipikirkan oleh pihak kepolisian agar masyarakat lebih disiplin gitu Pak? Nah ini kita lihat kemarin ada Pergub nomor 45 tahun 2020 dari Gubernur ya. Itu ada sanksi di situ. Nah, termasuk ada sanksi denda juga. Nah, cuman memang untuk pelaksanaannya kita masih menunggu. Apakah nanti akan dilaksanakan atau bagaimana bentuknya, nanti kita menunggu dari perintah dari pimpinan. Tetapi keterlibatan timnya unsurnya apa aja nih Pak di dalam pelaksanaan Pergub itu? Apakah kepolisian juga termasuk kok? Sama Pak. Jadi semua stakeholder terkait termasuk. Jadi kepolisian, TNI dan pemerintah daerah. Dalam hal ini biasanya rekan-rekan dari Satpol PP yang membantu kita di situ. Nah, di kepolisian sendiri kan kalau sekarang sedang tren nih Pak, rapid test massal gitu ya. Bahkan kepala daerah juga terakhir kemarin Bupati Lampung Selatan itu rapid test. Di kepolisian sendiri gimana Pak? Apakah sudah semua di rapid test seluruh anggota polisi di Lampung atau masih sebagian atau seperti apa pelaksanaan rapid testnya ini Pak? Baik Mas Yos. Jadi untuk di kepolisian sendiri, terutama di Polda Lampung dan jajaran, ini khususnya pejabat utama itu sudah semua. Sudah semua Pak ya. Kemudian kemarin kita tanggal 25 hari Senin kemarin tanggal 24 ya. 24. Hari Senin kemarin tanggal 24 kita melaksanakan rapid test untuk anggota. Tapi memang tidak semuanya. Setiap satker diambil rata-rata 10. Termasuk humas saya. Dan saya juga rapid test kemarin di sana. Ya alhamdulillah hasilnya juga negatif. Nah, memang kalaupun ada yang reaktif,
Nah, ini langsung ditindaklanjuti dengan dilakukan swab. Oke. Nah, kita lihat apakah reaktifnya COVID atau yang lain. Ya. Tapi sementara ini nggak ada Pak ya dari kepolisian di Lampung sepertinya Pak ya? Sementara nggak ada. Positif Pak ya? Yang positif. Oke. Kalau yang Zulman aman Pak? Ya aman. Aman juga berarti saya ini Pak. Nah, untuk rapid test ini Pak, ini apakah maksud saya di tubuh kepolisian yang paling rawan ini di satuan tugas mana nih Pak? Misalkan kayak di Polantas mungkin yang memang dia di jalan, atau misalkan tim satuan dari Intel misalnya yang sering ya di lapangan ya bertemu dengan masyarakat, apa Babinsa misalnya. Nah itu di mana aja Pak yang satuan yang paling rawan gitu Pak di kepolisian sehingga jadi konsentrasi kita. Baik Mas Yos. Jadi untuk di kepolisian ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada opsionalnya, yang kedua ada administrasinya. Nah, terutama yang paling rawan untuk di kepolisian itu yang pelayanan. Nah, seperti pelayanan kepada masyarakat, ada yang pelayanan SKCK, SIM, dan juga kegiatan-kegiatan operasional kepolisian, seperti yang dilaksanakan oleh anggota-anggota kita, seperti lalu lintas, kemudian anggota intelijen yang full bucket ke lapangan. Nah, berikut juga humas seperti kami ini, yang memang notabene setiap hari bertemu dengan rekan-rekan media, untuk menyampaikan apa-apa yang dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan kepolisian. Oke. Kalau di hubungan dengan masyarakat Pak ya, protokol kesehatan yang seperti apa Pak yang diterapkan oleh kepolisian? Misalkan kalau Intel nih yang kita bayangkan adalah misalkan atau reskrim lah, kan menyamar tuh Pak ya. Apakah juga pakai masker atau seperti apa? Kemudian yang berhubungan dengan jurnalis itu seperti apa protokol kesehatan yang dijalankan ketika ekspos kasus, misalnya ketika proses wawancara gitu Pak? Ya baik Mas Yos. Jadi untuk di kepolisian sendiri kita sudah ada SOP-nya, seperti pelayanan reskrim. Reskrim tiap hari ya harus melayani masyarakat, memeriksa masyarakat. Kasus-kasus harus selesai. Nah, ini sudah ada SOP protokol kesehatannya sendiri pada saat pemeriksaan, pada saat orang yang diundang datang. Nah, dia sudah dicek suhu tubuhnya, kemudian cuci tangan, dan kemudian berhadapan dengan kita mempunyai skat. Jadi dengan penyidik dia sudah ada skatnya. Seperti yang di minimarket itu Pak? Ya, ada, sama. Pakai plastik. Ya, pakai plastik ataupun kita kaca. Kalau yang nyamar justru lebih nggak kelihatan lagi penyamarannya, pakai masker kan sudah. Ya, yang jelas untuk yang di lapangan kita harus menggunakan protokol COVID-19 yaitu 3M tadi. Yang pertama kita memakai masker, yang kedua kita menjaga jarak, dan yang ketiga kita harus sering-sering cuci tangan. Nah, jadi selesai kegiatan cuci tangan, mau kegiatan cuci tangan lagi. Oke. Siap. Nah, Pak Zulman, ini untuk ke depan ini, karena kan sekarang masih sebetulnya pandemi. Kalau dikatakan new normal, ya itu kan sebetulnya adaptasi dengan kehidupannya saja. Tetapi kan virus tetap sepertinya tetap nih dengan ditunjukkan angka yang semakin meningkat. Nah, menurut Pak Zulman, seperti apa sih semestinya masyarakat di kehidupan new normal ini? Apakah memang betul-betul seperti sebelum pandemi atau kehidupannya normal biasa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu? Ya. Sebagaimana kita ketahui, virus COVID-19 ini tetap ada di Indonesia kayaknya. Kita sambil menunggu vaksin dan obatnya. Jadi mungkin sama seperti flu. Jadi kita bisa sakit tapi bisa sembuh kalau sudah ada obatnya. Nah, ini kami intinya menghimbau masyarakat. Ya kita tidak bisa menolak virus ini. Jadi virus ini tidak bisa kita tolak karena kita juga tidak bisa. Vaksinnya belum ada, Pak ya. Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu mematuhi protokol COVID-19. Nah, 3M tadi, memakai masker,
kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah ini kita tidak usah muluk-muluk. Kita mulai dulu dari diri kita pribadi, dari diri kita sendiri. Nah, kalau semua masyarakat sudah menyadari seperti itu, ya mudah-mudahan virus COVID-19 ini untuk di Provinsi Lampung ini, untuk penyebarannya mudah-mudahan tidak terlalu besar. Dan kita masih bisa mempertahankan Provinsi Lampung ini masih zona hijau. Baik. Nah Pak, ini kan kita sudah masuk ke perkantoran Pak ya. Virus corona ini sudah menyasar orang-orang yang bekerja di kantor. Nah tentu kepolisian nggak bisa terlalu full, misalkan sampai di ruang-ruang kantor gitu Pak ya, menjaga gitu kan, melihat apakah masyarakat disiplin. Kita minta apa nih Pak, imbauan kepada orang-orang yang bekerja di kantor nih Pak dari kepolisiannya. Karena kan kita nggak bisa satu kantor satu polisi misalnya kan, mungkin tidak bisa seperti itu. Silakan Pak. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, nah, seperti tadi saya sampaikan, ada kegiatan operasi Aman Nusa 2, nah, kita menyisir kantor, kemudian pasar. Nah ini kita melakukan edukasi-edukasi, jadi himbauan-himbauan kepada kantor, misalnya direkturnya, kita ngobrol, kita sampaikan bahwa tetap harus melaksanakan protokol COVID. Seperti tadi saya masuk ke sini di tribun, nah kita dicek, kemudian cuci tangan, nah, kemudian barulah kita dipersilakan masuk. Nah ini kegiatan protokol COVID seperti ini wajib dilaksanakan di semua perkantoran. Nah kemudian memang yang lain kita sampaikan juga kepada pimpinan perusahaan, silahkan saja untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Mungkin karyawan tidak masuk semua, nah mungkin bergantian masuknya, sehingga tidak terlalu penuh di ruangan, di kantor. Nah, kayak kita di Polda juga kita sudah ada pengaturan-pengaturan tersendiri. Kalau yang memang PNS, kita atur ada 2 shift dia. Jadi tidak semuanya masuk. Ada yang 1 hari masuk, 1 hari enggak gitu Pak ya. Jadi tidak di kantor tidak numpuk dan tidak penuh, tapi tetap dia bekerja dari rumah. Baik. Nah, imbauannya juga untuk aparatur pemerintah nih Pak. Karena kan tadi ada wakil bupati bahkan kena, kemudian ada asisten kepala dinas, bahkan kalau di Pemkot Bandar Lampung ada di salah satu dinas. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak imbauan ke aparatur pemerintah? Jadi ini bukan himbauan kepada aparatur pemerintah ini. Jadi himbauan kepada semua masyarakat Provinsi Lampung. Mari kita patuhi protokol COVID-19 ini dengan melaksanakan 3M tadi. Yang pertama kita selalu menggunakan masker, memakai masker. Kemudian kita selalu menjaga jarak apabila kita bertemu. Tidak berkerumun. Kemudian kita selalu mencuci tangan. Dan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi kita tidak lalu muluk-muluk, nah kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah Pak Zulman, kan kita lihat dulu waktu, bukan dulu lah ya, beberapa bulan yang lalu ketika masa awal-awal pandemi itu posko berdiri Pak ya di pintu-pintu masuk Provinsi Lampung, kemudian ada banyak petugas yang berjaga. Nah perlahan-lahan belakangan kan bahkan posko itu ditiadakan Pak ya. Artinya ya dalam tanda kutip dibubarkan lah gitu kan, dianggap sudah tidak mungkin tidak berfungsi karena new normal. Nah kira-kira itu seperti apa Pak? Apakah memang sudah dalam hasil kajian yang matang dengan tidak adanya posko lagi atau seperti apa Pak? Kalau dulu kan musim-musim mudik ya, nggak boleh mudik ke sini atau seperti apa Pak? Untuk kegiatan-kegiatan tersebut memang saat ini kita kan sudah new normal, adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita tidak bisa melarang orang untuk masuk, untuk datang. Nah, hanya yang kita lakukan saat ini adalah menghimbau, mendisiplinkan masyarakat baik yang dari luar maupun yang di dalam provinsi, masyarakat Lampung sendiri. Intinya kita mendisiplinkan, mengingatkan, menghimbau, mendisiplinkan agar semua masyarakat Provinsi Lampung ini mentaati protokol COVID-19.
Jadi memang karena sudah new normal, ya sudah kita normal lagi seperti biasa, tetapi dengan tadi adaptasi disiplin, kebiasaan baru. betul, disiplin protokol kesehatan, baik itu dari mulai diri sendiri, kemudian di tempat kerja, Pak, ya, kemudian aktivitas di masyarakat seperti di pasar, di tempat ibadah dan lain sebagainya, Pak, ya. Baik, terakhir mungkin Pak Zulman, imbauan lagi nih Pak kepada masyarakat, khususnya lagi ketika misalkan di jalan bertemu aparat, kemudian kepergok nggak pakai masker dan lain sebagainya. Silakan Pak. Baik, kami sampaikan kepada masyarakat Provinsi Lampung khususnya, apabila Anda di jalan, mungkin pada saat anggota kepolisian maupun TNI, Pol PP melaksanakan kegiatan-kegiatan razia, dan Anda mungkin ada kesalahan tidak menggunakan masker, nah ini kami harap Anda harus menyadari, menerima apapun konsekuensi yang nanti diberikan oleh petugas di lapangan. Dan kami berharap seluruh masyarakat Lampung sadar dan aktif intinya dalam membantu pihak keamanan, pihak kepolisian, TNI, Pemda dalam rangka mensosialisasikan bahwa kita wajib melaksanakan protokol COVID-19 pada saat adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi nggak cuma melaksanakan diri sendiri, tetapi saling mengingatkan juga Pak ya, antar teman, antar keluarga, antar rekan kerja. Baik, itu tadi Pak Zulman. Terima kasih sudah berbagi dengan kami, dengan Tribuners di rumah, bagaimana kita harus selalu meningkatkan disiplin, karena entah kapan ini COVID-19 berakhir Pak ya. Tadi sudah ada panduannya dari Pak Zulman, termasuk ketika bertemu aparat kepolisian di lapangan yang melakukan razia protokol kesehatan. Itu Pak Zulman, terima kasih sekali lagi, dan kita bertemu di webinar Tribun berikutnya. Tetap setia bersama kami Pak ya, menjadi narasumber kami. Itu tadi Tribuners perbincangan kita dengan Pak AKBP Zulman Topani, Kasubdit Penerangan Masyarakat Polda Lampung, tentang peran Polri, peran kepolisian di Lampung dalam menekan COVID-19. Kita berharap semua kita selalu sehat, tanpa terkena virus corona ini, dan selalu disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Itu tadi perbincangan kita. Kami pamit undur diri. Saya Yose Mulyawan. Kita bertemu dalam acara tindak pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.